gue sadar bahwa roda kehidupan tuh berputar. Ada di saatnya dimana yang kayak lu income tuh bisa turun, kebutuhan keluarga tuh bisa naik. Yang paling bikin kayak terini banget adalah di saat lu udah gak punya safety net. Kalau gue pernah sih sampai saldo gue 200 perak karena gue besar pasak daripada tiang. Selalu kayaknya sama. Jadi gaji pertama saya Adalah Halo, welcome di Off the Record Podcast. Hari ini aku Jule, kenalin dua partner aku. dan aku Mariska, biasa dipanggil Icam. dan aku Gwen. Oke, hari ini kita mau ngapain nih? Kita mau Ngobrol. bincang ceritanya. Bahas apa yang ya? apa? Kali ini kita mau bahas tentang gaji pertama lu nih abis dipakai buat apa? Coba. Kalau ngomong kayak gitu, gue jadi ini nih karena kayaknya shallow banget. Kenapa? Enggak, tapi tergantung ya. Jadi mau gaji pertamanya tuh dari apa dulu? Kalau kayak yang bener-bener official kerja kantoran, udah lulus kerja beneran itu. Itu dong, kita bahas dari situ aja. Itu aja. Kan dulu kan jadi jadi gini dulu nih. Ceritanya kita zaman dulu kita kuliah kan ada namanya part time, ya kan? Misalnya kerja buat nambah duit jajan lah itu. Biasanya kan dipakainya udahlah buat kura lah kan gitu. Udah enggak usah bahas yang itu. Buat apa Ini tuh? kita Buat apa bahasnya lebih kayak setelah lu kuliah kelar nih, beres tuh kerja dong. Official job lah ya. Ya, Official yang job. mulai lu Oke. full time job nih. Ceritanya Oke. itu gaji pertama lu banget nih, lu inget nggak? Dan buat apa Ingat. gitu? Ingat Apa banget tuh? karena sangat shallow. Apa itu yang sangat shallow? Jadi dulu gue kantornya pertama kali itu di Kuningan, ya kan? Kuningan. Di Kuningan nih, Kuningan. ya Keren kan? tuh Kuningan. Di Kuningan situ kan deket sama ITC kan? Mangga 2. Mangga Jauh, 2 sih, coy. ambasador. Kita sama Mangga 2 bukan? Ambasador kan? Ambasador. Satu di selatan, satu di utara, Bu. Mangga 2 Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bandung. Oh, iya, iya. Nggak apa-apa. Dimaafkan. Ya anyway, jadi tuh gue dulu kerja di Kuningan. Itu deket banget sama Mall Ambas itu. STC. Apa sih? Bukan ya. Pokoknya ITC itu lah Ambas. Iya, pokoknya di Nah, seberang situ lah. karena gue sering lunch di situ, kan sering lewat toko handphone. Oh, Nah, Jadi? jadi gaji pertama saya, adalah Yang- handphone. iya, Oh. jadi gaji pertama 3,5 juta, beli handphonenya 3 juta. Ya, tekor dong. Handphone 500 ribu dari mana? Gaji gue pertama kali itu 3,5 juta, guys. Ya udah gue beliin handphone abis langsung. Jadi udah lo. 500 ribunya ya udah lah ya buat makan sama beli kopi ya. Iya. Dulu ceritanya belum ngopi. Oh, Jadi iya, ya iya. buat bayar parkir. Maaf ya, gue terdengar sound so privileged. Tapi ya gitu, dulu gue maksudnya ke kantor kan bawa mobil kan gitu. Jadi terus tuh karena di Kuningan kan jadi lu bayar parkirnya mahal banget, coy. Iya, benar. Iya. Ya udah gitu. Jadi duit gue tuh gaji gue pretty much yang pertama tuh abisnya buat handphone sama sisanya buat parkir, itu pun ya nombok. Halo, Cem. Gue apa ya? Kerjaan pertama lu apa? Kerjaan pertama gue tuh lulus. Jadi gue kan sekolah di Amerika nih guys. Gue lulus tuh, gue kerja di sana dulu nih. Selama Kerja apa 1,5 tahun. Ya kan gue di bagian HR gitu. Jadi begitu gue dapet gaji, happy banget. Tapi gue lupa gue buat apa. Rasanya gue gak pakai buat apa-apa deh. Jujur gue lupa banget, tapi rasanya gue gak pakai buat apa-apa deh. Gue keep aja tuh gaji. Ya buat irit beli. banget, Yul. Maksud gue kayak gue gak. Dulu pacar lo yang mana? Hey. Ya suami gue sekarang. Oh ya itu makanya nggak keluar duitnya. Oh iya, Enggak, tapi Dia kan kan bisa ngerem lu. Enggak, tapi kan waktu zaman pacaran nggak ada rem-reman Oh, duit. iya sih. Iya kan. Jadi seingat gue kayaknya gue nggak pakai buat apa-apa deh. Gue kan wise ya. Jadi kayak gue Jadi benar nggak seingat ingat? gue Sama sekali nggak sama ingat? sekali nggak ingat. Sama sekali nggak ingat. Oke. Kalau gue ya, gue pertama kali lulus for good, gue kerja di ceritanya. Sebut Oh, merek nih. Pokoknya di situ di bank itu, kayaknya, mohon maaf. Terus karena sistemnya based on commission juga tuh, kan itu kan karena Premier Banking kan kita kan harus pokoknya ya bikin orang kaya nabung lah ceritanya, nabung minimal waktu itu 500 juta lah. Terus jadi karena based on commission kan dapat per bulannya lumayan gede. Nah gaji pertama gue itu gue inget 13 juta. Karena lo kan ngerapel, gede loh. lo kan ngerapel bukan yang kayak per Tapi bulan itu basic gitu loh. commission Sistem based lah ya. Iya commission based Bukan soalnya. Jadi mungkin Oke, gaji pokoknya gue lupa deh kayaknya nggak gitu gede, tapi memang dia based on commission jadi gede. Tapi kan kalau nextnya nggak jualan lagi kagak dapet kan. Iya, Nah iya. ini pokoknya waktu pertama kali 13 juta. Jadi gue inget banget hari pas di transfer itu 2 hari kemudian gue beli tas.
Beli tas apa nih kalau boleh tahu, Bu? Itu habit yang masih berjalan Iya, sampai iya, sekarang, iya, ya, iya. 20 tahun kemudian. Betul. Gua beli tas Balenciaga. Oh. Kan waktu dulu kan semua orang iya, ini punya iya, itu iya, kan iya, berbagai iya. warna Bo gitu Iya, kan. Nah, bener-bener. itu waktu itu gue beli itu karena memang gue dari dulu suka tas ya. Ada yang tahu lah ya. Gue dari dulu emang demen gitu. Iya. Terus kayak gue ngerasa wah gila gue bisa beli sendiri gitu. Oh tapi mungkin itulah kayak maksudnya emang sih gue tuh juga ada rasa itunya kayak gila gue kayak bisa beli sendiri. Betul. Gitu. Iya benar, Ada sih itu ada gue rasa juga itunya sih. kayak finally I can have my own money gitu. Tapi jujurnya gue jadi penasaran nih gue buat apa ya? Udah lupakan. Ya udah lu. Ya mungkin bener lo tabung, gue percaya sih jujur aja. Gak nabung juga sih, cuman ya gue nggak pakai buat apa-apa aja gitu, gue taruh aja di bank. Tapi lu punya gak sih pelajaran dari orang tua deh soal uang? Lu inget gak sih kayak dulu tuh lu diajarin apa sih soal uang? Kayaknya tuh gue gak diajarin gimana-gimana Gue juga loh. Iya, cuman kayak intinya ya jangan boros, Ya, itu apa sama gitu aja. doang. Bener. Kayak nggak pernah. Iya, iya, iya. Nggak, gue tuh Diajarin gue tuh gitu. selalu inget zaman dulu tuh nyokap gue bilang kalau misalnya gue lagi pengen tas branded, kan nyokap gue tahu dari dulu gue suka banget barang-barang branded lah. Terus dia selalu ngomong, lu udah bisa beli sendiri belum? Kalau belum, lu jangan maksudnya kayak Jangan misalnya minta, jangan iya, lu kayak- jangan minjem punya gue gitu. Kalau nggak lu jangan minta sama gue, lu bisa beli dulu nggak sendiri? Kalau bisa beli lu baru boleh pinjem gitu. Kalau nggak lu boleh pakai punya gue gitu. iya, iya. Jadi gue tuh kayak di otak gue tuh gue inget oh oke, gue harus bisa beli sendiri tas gitu. Nggak tahu kenapa pokoknya barang apapun lah gitu karena gue memang suka semua yang branded. Jadi kan, itu gitu. jadi kayak motivasi lu itu juga tuh jadi ya? motivasi gue inget Buat- banget karena gue inget banget waktu pas baru pokoknya waktu tuh gue nggak inget umur berapa gue pengen banget satu tas terus nyokap gue cuma ngomong gini nggak bisa lu beli aja sendiri cari duit sendiri dan gue Wow. tuh pada pengen banget itu tas Iya, iya. gitu terus jadi ya sampai sekarang makanya kayak ya gitu gue cari Ketanem duit ya di otak lu ya, Le. Iya, gua bahwa pengen lu beli harus tas. nyari sendiri. iya Ya kalau itu sih Gitu. karena emang gue mesti nyari sendiri ya. Kalau Iya. jujur gue kayak gue ngerasain nih kan mungkin kita sekarang bekerja di bidang keuangan ya, ya kan. Diajarin caranya gimana mengatur uang. Nah itu tuh yang menurut gue nggak dapet dari orang tua gue gitu. Kayaknya nyokap gue, bokap gue bukan tipe yang kayak mungkin zaman boomer kali ya. Orang tua Iya. kita kan nggak tahu cara yang berapa porsi ditaruh ke sini ke sana. Jadi menurut gue kayak gue juga ya nilai kayak Iya gaji sih, itu mungkin kayak- ya seala kadarnya lah. Yang penting jangan boros, lu Benar. harus Iya. harus Nabung. bisa kerja, cari duit sendiri. Benar, itu Kalau lu tuh. banyak maunya, lu harus banyak duit gitu Iya, kan. itu Punya lebih- duit sendiri. Ya lebih tanemin kayak lu sebagai Kayak cewek gitu. mesti bisa Iya sih, punya kalau uang sendiri gitu-gitunya lah gitu. diajarin. Iya. Maksudnya ya Iya, lu iya. jadi cewek harus kerja, harus punya duit sendiri. Kayak gitu-gitunya iya, cuman kayak nggak pernah gitu kayak diajarin. Mungkin kalau kayak sekarang dengan itu yang lu bilang ya, kayak kita udah mulai ada knowledge gitu kan, udah lebih ngerti teorinya gitu. Jadi somehow masih ada ilmu yang kita bisa pass down gitu kan. Iya, betul. Tim-tim kita nih ngecek nih ceritanya, ada survei. Apa tuh? Jadi kalau zaman sekarang nih, Gen Z itu tuh kalian tebak deh. Maksudnya kayak menurut kalian tuh mereka tuh paling banyak itu ngasih gaji pertama tuh apa gitu? Maksudnya buat dipakai apa gitu? Buat healing. Ya kalau di pikiran pertama gue sih mungkin pikirannya buat healing dulu ya. Iya sih, gue juga Iya kan, mikir gitu. jalan-jalan. Tapi ternyata tidak loh, Ternyata? guys. Tidak. Ternyata menurut survei itu Gen Z itu pakai gaji pertama tuh buat diberikan ke orang tua loh. Wow. Itu tuh 53,4%, which is hampir setengah. Oke, tunggu Warga kita Gen survei Z. dulu. Pak, gue tuh para Gen Z yang ada di sini. Bener nggak nih datanya? Betul? Oh, betul. Betul? Nah, Serius? itu kemauan dari kalian sendiri apa emang disuruh sama kayak orang tua kalian? Kok Kalian jadi wawancara? jadi wawancara ya? Enggak, Pak. Kita lihat dulu dong datanya valid nggak? Jadi Oh ya oke. Kita iya, lihat. kalau kita lihat nih ya 53% mereka kasih ke orang tua. Terus 43% mereka baru beli barang. Oh, Atau berarti sesuatu. mungkin kebagi kali, mungkin dari background keluarga kali ya. Kalau misalnya keluarganya butuh dibantu, mungkin mereka akan kasih dulu. Mau sandwich, mungkin sandwich generation Iya, mungkin ya. yang sandwich akan ngasih dulu, tapi setengahnya lagi kan mungkin bukan sandwich. Nah, yang bukan sandwich mungkin kayak gue, jadi beli barang sendiri. Oh, gue jadi penasaran ya, nanti anak-anak kita Gen Alpha gimana nih? Kebetulan kalau ngeliat anak saya yang pertama itu, dia punya duit berapa, langsung habis juga berapa gitu. Kelihatan tuh dari mana? Dari Robux. Oh, dari Robux. Gue bilang jangan dihabisin semua ya, nanti next week jadi nggak punya lagi gitu kan. Kadang-kadang kan mau ngajarin apa gratification. Delay Delay gratification. gratification. Nggak bisa guys. Kita lihat ya. Pokoknya malam-malam dia, gue lihat Robux udah tinggal 1, 2 gitu. Gitu ya, tidak bisa menahan ya. Ya udah. Bener sih, anak gue juga kalau ada duit dia belanjain slime. Temennya iya. ada yang jualan terus dia beliin gitu. Pulang-pulang dia bawa kantong isi slime.
Mama aku baru beli ini. Terus gue kayak duitnya dari mana? Itu loh yang kan ada lo tau kan ada celengan yang saving, spend gitu kan, dia ambil dari yang save. Kok bertolak belakang banget sama anak gue ya, Le? Mungkin nggak tahu ya, Pak. Mungkin menurun dari bapaknya. Menurun dari bapaknya. Kalau anak gue menurun Anak dari gue yang emaknya, pertama, dari gua. oh ya bisa jadi. Soalnya anak gue yang pertama dikasih tahu ada save, invest, sama donate. Dia 80% dia masukin ke invest semua. Luar biasa. Dia banyak logam ya? Iya, dia banyak logam. Enggak, tapi Mulai pacar. Nggak bisa, nggak valid. Ini juga logam. Gak bisa, ini logam anomali. Terus kalau menurut lu ya, dari kan lu udah pernah dapat gaji pertama kan yang tadi tuh. Terus cara pandang lu ke uang tuh ya maksudnya berubah nggak gitu? Gaji pertama kalau lu. itu mungkin gue jawabnya gini kali ya. Kayak mungkin cara pandangnya itu berubah karena mungkin kita udah lebih dewasa, lebih wiser. Dan maksudnya mungkin apa ya, stage of life-nya juga udah beda lah. Kan kayak dulu gitu. Sebenarnya maksudnya biarpun gue dari keluarga yang sebenarnya setelah gue tahu bahwa gue tuh sekarang privilege gitu kan, tapi tetap privilege setiap orang kan beda-beda ya gitu. Jadi di saat pas gue baru lulus kuliah itu dibilang gue di privilege banget juga sebenarnya enggak, tapi itu juga maksudnya gue bukan di mana yang gue harus bener-bener langsung bayarin orang tua gue gitu loh. Jadi kayak begitu gue dapet gaji, pikiran gue pertama ya bukan untuk nolong orang tua dulu gitu, kayak menolong diri sendiri. Setuju banget sama lu, dan karena juga kayak I feel the same gitu, yang kayak bukan yang harus disisihkan untuk gimana banget. Ya udah I keep it, ya gue mau pakai buat apa aja ya Masih masih bisa. bisa gitu ya kan. Ya cuma mungkin kalau sekarang, let's say kalau misalnya dengan kayak kita udah berkeluarga kayak gitu ya, mungkin sekarang kalau dipikir dulu kayak gitu, ya itu bego banget lah gitu kan, kayak Jadi maksudnya. prinsip lu berubah dong sekarang. Iya sekarang of course berubah, Of course, tapi ya. berubahnya itu tuh bukan karena apa juga sih, Ya, lebih karena stage of mungkin life-nya lu kan bisa mungkin udah highlight beda. ya, maksudnya momen di hidup apa, di hidup lu apa yang bikin lu tuh jadi pandangan lu tuh soal uang berubah. Ada sih gue. Dan Apa tuh? honestly belum lama ini. Gila di saat umur gue yang hampir 40 gitu loh, kayak baru. Maksudnya gini ya. Bukannya Tiba-tiba kayak aduh kok kita udah mau 40. Nggak, cuman gini loh, kayak maksudnya selama ini kita ngerti lah kayak orang tidak boleh boros, kayak udah mulai ngerti juga Iya, nih, iya. kayak lu diajarin lah lu kayak punya kantong ini apa segala macam gitu. Lu tau gak sih ibaratnya lu tuh kayak you have all this information in your head, tapi kayak You don't apply to your life gitu, ya nggak kan? nempel aja di sanubari lu gitu, kayak cuman you just know the information, tapi somehow it doesn't ngerubah hidup lo gitu. Sampai belakangan itu tuh gue sadar bahwa roda kehidupan tuh berputar. Di saat yang kayak again ya, maksudnya biarpun gue tuh tahu gue masih orangnya lumayan privilege gitu ya, tapi tuh kayak somehow jadi sadar bahwa dunia roda tuh berputar, ada di saatnya dimana yang kayak lo income tuh bisa turun, kebutuhan keluarga tuh bisa naik, Betul. dan yang paling kebutuhan ya. yang paling bikin kayak terini banget adalah di saat lu udah gak punya safety net. Menurut gue itu yang kayak akhirnya kayak oh ini nih lu tuh harus udah bisa That's your turning bener-bener point iya. gitu ya. Saat gue tuh udah nggak bener-bener nggak punya safety net lagi gitu. Iya, gue juga relate sih. Karena ya maksudnya kayak selama ini kan kayak gue kan orangnya nggak pernah mikir ya buat nabung. Maksudnya kayak ada gue kepikiran nabung, cuman kayak gue tuh nggak kayak apa ya, menabung dengan rapih lah. Ibaratnya kayak pisah-pisahin langsung, begitu income masuk gue pisahin ke sini, nggak apa Disiplin, ya? Nggak nggak disiplin kayak setiap bulan nih begitu income masuk gue pisahin ke sini dan itu bener-bener nggak boleh dipakai gitu. Itu tuh gue nggak disiplin. Gue tau banget waktu kayak zaman-zamannya gue berasa tuh pas income lagi tinggi-tinggi banget gitu ya kan, wah spending gitu kan. Apalagi gue kan orangnya satu gue suka belanja, dua gue suka banget traveling, dan gue kalau traveling gue suka banget yang bagus, apapun itu, mau dari Iya, iya, hotel, mau dari tempat apapun itu gue suka kan. Padahal nyokap gue tuh udah ngomong, lu ya mau duit tuh sebanyak apa, lu tuh harus bisa disiplin, kayak maksudnya lu tuh harus tahu mana yang bisa lu pakai, mana yang enggak. Tapi gue tuh kayak bodo amat tuh spending. Kalau gue bisa, kenapa gue nggak spend gitu ya? Gitu. Terus Ntar juga ada lagi lah. ya, terus yang bikin gue turning point adalah ketika gue udah mulai punya kewajiban, kayak misalnya ya itu KPR rumah lah, terus itu gue lagi mikir gue sekarang kan mau bangun rumah which is yang gak murah gitu kan. Terus gue mulai realize gitu kayak, hah gila juga ya gitu, ternyata selama ini kayak padahal kalau misalnya waktu itu gue mungkin lebih disiplin lagi menabung dan amount yang gue tabung lebih banyak, mungkin gue tuh gak akan sampai sekonsen sekarang, ngerti gak? Karena kan lu mau build rumah kan gak murah. Terus begitu kayak sekarang kayak even tabungan gue juga nggak sampai ke banyak-banyak banget karena gue banyak spending gitu kan. Terus jadi kayak sekarang mulai malah jadi kayak beberapa, lebih tepatnya 2 tahun terakhir lah, gue baru bener-bener disiplin banget nabung, which is sebenarnya kayak udah banyak banget money yang gue waste mungkin ya gitu kan dulu gitu. Benar. Jadi Dipakai expensive buat, mistake. dan itu kan ya memang jadi memori untuk travel, tapi kan sebenarnya
duitnya bener-bener hilang, hanya menjadi travel memory. Iya benar. Benar. Ya jadi kayak Bisa nggak menjadi jadi. foto album. Jadi tuh emang bener-bener oh iya juga ya, gila nyokap gue bilang jangan dipakai travel mulu, jangan dipakai travel. Itu tuh kayak sekarang gue baru lihat oh iya bener juga gitu kan. Padahal kan dulu gue pokoknya gue happy banget gue travel kemanapun, duitnya mau berapa emang ada gitu kan. Emang penyesalan, bukan penyesalan Disiplin juga lah menabung sih, ya. guys, harus Lebih kayak disiplin menabung, mohon maaf ya. Itu bener. Tapi ada all in all, gue tetap masih punya satu prinsip juga sih, Le. Kayak di saat yang kayak biarpun yang gue bilang roda berputar itu tuh ya, gue tuh masih punya satu prinsip bahwa duit tuh masih bisa dicari. Oh betul. Oh, setuju. Jadi Betul tuh hal itu. menurut gue kayak maksudnya even though kayak orang misalnya lagi dalam keadaan yang lagi agak seret apa kayak gimana gitu ya, menurut gue tuh duit tuh tetap bisa dicari. Bisa. Selama Maksudnya kita mau pasti ngulik aja kan. ada rezekinya lah Iya, ya. asal lu cari, ibaratnya. asal lu Iya, cari pasti iya, rezeki iya, ada betul, gitu. harus tetep harus Mm. mikir gimana caranya another way buat dapet kan. Iya, Iya. Ya dan intinya tetap harus gerak sih. Iya, Nggak karena bisa gue cuma suka gregetan melengkapi aja gitu nasib. kalau kayak orang lagi misalnya lagi agak-agak seret apa kayak gimana, terus kayak ya udah lu nggak ngapa-ngapain gitu, kayak nggak do something about it gitu. Kayak, Iya itu bisa benar-benar. dicari. Apalagi menurut Benar. gue di Indo tuh asal lu nggak kemakan gengsi itu ya sebenarnya tuh Banyak banget opportunity-nya yang bisa digali yang dari kecil-kecil sana. menjadi bukit tuh Benar. bisa banget gitu sebenarnya. Benar. Kalau ngomongin seret ya, saldo terendah lu yang pernah ada di rekening lu itu berapa? Oh pernah lah rendah Oh, lah. Kan pernah maksudnya lah. apalagi zaman-zaman Iya, sekolah gitu tahu. pernah Iya, lah. tapi ya kayak menurut gue dulu ya mungkin kita juga yang tadi Guan bilang ya, pas zaman sekolah kan juga kita juga bersyukur ya mungkin dari orang tua kita privilege segala macem, sampai terendah pun kayaknya ya udah kayak go with the flow aja gitu ya nggak sih, nggak sampai kayak Ya karena mungkin masih ada belum ada backup. Iya, karena belum itu ada safety tanggungan net. itu Ada loh, safety belum ada netnya. tanggungan juga, jadi kita mikirnya cuman oh ya udahlah gitu kayak Iya. Kalau gue pernah sih sampai saldo gue 200 perak karena gue besar pasak daripada tiang. selalu kayaknya sama lebih besar pasak dibanding tiang Iya nih kan, guys. kalau Itu nyokap kayak- gue soalnya lumayan strict begitu. Udah enggak ya enggak gitu Iya, kan. iya, Terus iya, kayak ya ada at some moment gue kayak tinggal 200 perak dan kayak tanggal gajian tuh kayak mungkin masih berapa hari lagi gitu, 6 gitu. hari lagi gitu, tinggal 200 perak. Iya. Kalau gue kayaknya pernah Jadi sampai gua- berapa ribu gitu, cuman Nah, ini ada pertanyaan nih ceritanya. Keputusan finansial itu tidak sepenuhnya cuman keputusan kita sendiri, agree atau disagree? Agree lah kalau udah agree berkeluarga. dong. Agree, Iya. iya. dong. Iya dong, kalau belum berkeluarga sih Iya. keputusan Iya. kita doang kan? Dan keputusan orang tua. Iya. Nah, iya tergantung. Iya, Kalau lu benar, masih iya. pakai duit orang Benar, tua ya benar. iya, tapi kalau nggak pakai duit orang tua kan keputusan kita dong. Iya sih. Iya. Orang gaji-gaji kita yang kerja coy. Mm-mm. Itu kan kalau single. Single. Kalau misalnya berkeluarga, Kalau ya of berkeluarga. course dua suara lah ya. Spouse juga kayak have say on the. Iya, kalau Gimana udah cara punya manage keluarga ya udah money, nggak bisa segala sih. macam. heeh. Iya, nah terus pertama kali kalian ngobrolin tentang uang ini sama suami sama pasangan loh. Kalau Pasangan pas tuh pacaran married. pasangan sih ini? Pas married sih. Pertanyaannya. Kayaknya sebelum Enggak, married sebelum deh. married? Sebelum married kayaknya kita kalau gue ya dari gue personally kayaknya kita ngomongin oke nanti kita udah mau married, kita bikin joint account ya kan. Kalau misalnya habis married ada joint account, ada personal account sendiri, gimana mau manage-nya segala macam. Pertama kali sih Kalau kayaknya lu gue gitu nggak? Kalau gue nggak sih. pas habis married deh. Gue nggak pernah bener-bener kayak sampai ngebahasin kayak Mm-mm. ini Satu-satu sih gitu kan, ya, satu-satu gua nggak gitu tahu. mah enggak sih. Ya, Tapi abis married lebih iya ada dong. conversation. Enggak juga. Enggak. Oh, oke. Iya, kayak maksudnya enggak sih. Ini Ya pertama nggak kali tahu ya, gue nggak tahu ini sehat apa enggak ya. Cuman maksudnya kayak kan setiap orang beda-beda ya. Iya. Kalau kayak gue sama laki gue, ya maksudnya kayak ya karena kita sama-sama kerja, jadi laki gue tuh juga nggak expect apapun dari duit lu, duit gua, duit gua. Gitu. betul. Jadi laki Buat gue pokoknya cewek-cewek. intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup, sekolah anak, semua dia dong, ya kan. Iya. Kalau gue nih, ya maksudnya kalau traveling nih, misalnya kayak gue bisa Bisa traveling chip in lah. chip in lu. gitu. Kalau nggak ya memang karena gue sukanya yang kalau laki gue kan suka nggak suka biasa aja lah, traveling biasa aja nggak apa-apa. Kalau gue kan pengen hotelnya yang oke gitu, jadi kan gue tambahin di situ. Ke gitu. BM-an lu. gue bisa terpenuhi Iya, karena dengan gue bekerja Iya, gitu kan. karena jadi lu nggak harus minta izin intinya gitu Iya, kan. betul. Jadi lebih kayak gitu sih, nggak menyatukan rekening ke tengah terus kayak Iya, itu gue juga nggak gitu sih. kecuali Berbeda banget ya berarti gue sama Betul. kalian berdua tapi ini. since yang ini mungkin lagi mau bangun rumah jadi kita baru ada Oh, baru goal jadi kan. Oh, Gitu mungkin karena itu balik lagi tergantung ya. tergantung ya, setiap family kan ya, Beda-beda lah. every couple Tapi has- emang gue tahu lu rapi banget sih. Kayak lu Iya. sama laki lu tuh kayak soal gini-gini tuh rapi banget iya. gitu. Mungkin karena Sangat berbeda dengan kita lah. kalau gue, jujur gue tuh nggak pernah dapet
kayak yang tadi gue bilangin ya, gue nggak pernah dapat pelajaran itu gitu. Cuman somehow laki gue itu kan juga sangat, ya dia orang finance banget ya, yang dia terstructure banget, yang kayak lu mesti invest berapa ke sini segala macem tuh, dia tertata banget. Makanya kayak itu udah jadi makanan gue sehari-hari, di mana gue hampir tiap hari gitu, kita kayaknya udah ini nih invest ke sini nih, kita harus masukin ke dana pensiun segini nih. Jadi kayak kita ngomongin gitu. Wow. Kita Bener-bener Ini tapi ya, mohon maaf banget nih, emang wanita air ini nih, kalau nggak ada suaminya dia bisa remnya, bisa gaulnya sih dia nih. nah itu dia, makanya gue juga. Iya. Tapi pertama-tama gue kawin, gue lumayan rada stres karena kan yang Nggak tadinya biasa. ya Nggak nggak biasa biasa gitu diatur. kan, nggak biasa diatur. Gue mau pakai duit gue buat apa aja. Kadang juga pengeluaran di kredit card tiba-tiba bam apa aja nih, itu kan jadi nggak apa ya, nggak ada. Nah, iya itu, tapi kan lu ngikutin ini ya. Maksudnya kalau gue nih, gue tahu laki gue juga orang kayak gitu. Dia kan accounting finance tuh. Jadi dia memang waktu awal gue pakai kartu kredit, dia pasti nanya, ini apaan nih? 30.000, 100.000. Nggak bisa nih dia digituin. Shopee itu banyak banget sih. Apps itu kan banyak banget kan. Apple Ini Pay. buat apa? Ini gak bisa. Gue ini menjawab semua pertanyaannya. Gue juga inget gitu kan Iya, buat iya, apa. iya. Jadi gue tahu banget laki gue kayak gitu. Makanya that's why kayak, oh ya udah pokoknya ya apapun yang gue mau pakai, gue pakai duit gue Iya, sendiri iya, aja lah iya, gitu, daripada iya. dipertanyakan Ya, setuju, gitu iya, kan. iya. Jadi untuk belanja dan lain-lain kan gitu. Sejujurnya- Belanja kebutuhan gue maksudnya. Bener, kebutuhan cewek itu banyak, setuju gak sih? Banyak kan, apalagi Betul. treatment, belanja lah segala macam. Tapi ya bersyukurnya sih laki gue juga bukan yang tipe kayak, lu jangan pakai ini dong, kebanyakan Shopee. Dia cuma nanya aja, cuman dia kayak cuma alokasiin, oke, per bulan nih lu harus taruh segini ya, kayak maksudnya kayak ke kita goal misalnya invest gitu ya, ke saham, apa ke obligasi segala macam. Tapi ya sisanya ya udah, yuk Ya, tapi duit ada lu duit lu goalnya aja, lah ada ya goalnya kan. lah ya. Ya memang Dengan- harus gitu sih. Ah, Ya sebenarnya. bener emang Cuma begitu ya, sih, emang bener Ya tapi kok. ya Wow, until lu kayak bisa. benar. Benar. Itu Benar. Tapi lu takes a pernah gak while. sih ada momen dimana lu konflik banget soal uang? konflik. Lu enggak sih? Udah. Lu kan diatur ya. Kan lu udah ngeplot-ngeplotin kan. Iya. Jadi enggak pernah Kalau konflik kan. misalnya konflik sampai ribut tuh gue jujur nggak pernah ya. Even in our lowest point as a family aja tuh gue nggak pernah ribut sama dia soal duit sih. Iya. Gua Karena sih. juga kayaknya tuh mungkin kita blessnya adalah gue sama dia sama-sama nggak perhitungan orangnya. Dan maksud gue juga itu juga ya, kayak gue sadar bahwa ada saatnya dimana kayak dia akan lebih bisa menghasilkan lebih, ada benar. saatnya juga dimana gue Betul. bisa akan menghasilkan Ya, lebih dia gitu. setiap Itu season yang ada roda- orangnya, setiap benar. orang ada Iya, seasonnya kan. Jadi Iya. kayaknya Iya, iya. kalau dibilang konflik gitu sih, kayaknya gue ya thank God belum, ada amin-amin jangan juga gitu. Karena emang kan selalu suka banyak juga kan orang yang ngomong gitu kayak pasangan tuh bisa banyak ribut gara-gara Duit. duit, Iya, banyak benar. yang kayak gitu kan. Tapi ya untungnya gue so Iya far sih. masih So far juga gue masih juga oke nggak sih. pernah ada yang sampai berantem gede banget tentang uang sih, enggak sih ya. Ya gue juga enggak sih. Ya lebih kayak ya lebih banyak diomongin aja kali ya. Ya gitu, maksudnya kayak kalau misalnya lu mikir di mana yang tadi gue bilang setiap orang itu punya seasonnya, setiap season ada orangnya tuh lu tuh nggak Betul. akan jadi blame each other gitu. Iya, Karena iya. gue percaya mungkin kalau kemarin mungkin gue lagi lebih oke nih gitu. Jadi ya gue chipin ya nggak masalah gitu kan. Betul, Tapi betul. ada momennya di saat mungkin dia akan lebih tinggi. Hmm. Ya itu kan daripada maksudnya ketika kita lagi tinggi terus kita ngomel-ngomel blablabla gitu kan. Nah, Terus juga beradu. dia kepahitan. Iya. Jadi malah itu yang malah bikin berantem kan Iya, gitu. iya. Justru emang saling menghargai momennya aja. Dan Dan kayaknya nggak, maksud gue tuh kayaknya mungkin juga satunya itu adalah kayak lu nggak boleh terlalu banyak kayak ekspektasi sampai Betul. ini kayak Iya. ini harus lo, ini harus gue nih, Benar-benar. gitu loh. Iya, Jadi iya, kalau iya, kayak iya, gitu iya. lu jadi ada nggak terimanya Benar, gitu. Iya, itu benar banget sih. Ya, Ya, sorry, di tadi gue renteng jadi motor. bersama lah ya gitu ya. Tapi menurut gue juga ini pentingnya kenapa? Menurut gue cewek-cewek juga pentingnya harus punya income sendiri ya. Karena ya itu, dimana kan terjadi banyak kayak misalnya gue juga sering dengar gitu temen gue cerita gitu kayak aduh gila nih gue nggak pernah dikasih allowance gue kurang gede lah segala macam. Itu kan something yang bisa memicu pertengkaran konflik keuangan itu juga Iya. kan. Karena gue percaya sih, maksudnya kayak kita kan kerja sebagai cewek kan, kita kan di dalam rumah tangga kita leher ya. Tetap kan suami kepala dong. Maksudnya kayak kita leher kan ya, itu kan buat nopang ketika maksudnya mungkin lagi goncang kepalanya. Iya. Oleh Lagi gondok juga kita ya. di lehernya gitu kan. Ya, maksudnya kan ya secara ilustrasi gitulah Iya. gitu kan. Nah Ya, terus menteri nih, keuangan lah kita. iya Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ya. Oh tapi iya sih kalau itu iya banget. Iya, iya, Nah, iya. itu iya benar. Oke, nah terus nih katanya ada riset dari WEF, World Economic Forum 2024. Katanya income wanita itu turun 4-13% setelah punya anak, bener atau enggak? Secara logika make sense. Tapi Tapi kita menurut gue enggak. ini doesn't apply to everyone. It doesn't apply to everybody. Iya. Tapi
maybe ya secara That make statistik sense. iya. Iya, Mungkin lebih make sense untuk orang yang kerja kantoran kali ya. Iya. Karena kan mau nggak mau lu ada 9 to 5 yang sesuatu kewajiban yang lu harus penuhi tapi somehow lu physically you cannot gitu ya kan. Ya mungkin lah ya, kan banyak juga soalnya kayak kita lihat kan yang tadinya kerja banget. Tapi tadinya kalau gue kerja I banget. want to change my answer. Setelah gue pikir-pikir lagi sih, enggak. Tapi I agree deh. Iya kan? Karena even di kerjaan kita pun gue ngerasa gue sekarang lebih turun karena Ya karena lu gua lagi baru punya bayi. iya, gue gitu punya anak kan. 2 kali dalam lumayan cepat juga Iya, gitu. iya, menurut gue Iya juga juga soalnya sih. kita kan banyak kan kayak kalau kita lihat cewek-cewek ini yang tadinya kerja banget nih, terus tiba-tiba once mereka married dan punya anak, mereka tuh somehow kayak mereka tuh Shifted ya fokusnya. stop dulu, ya shifted dulu ya. Maksudnya kayak bukan mereka stop, tapi kayak mereka oke lah mereka kayak Took a break. iya benar mereka kayak pengen spending time Sama sama anak. baby-nya, mau lebih ini. Terus gitu ada juga mungkin yang kayak suaminya, lu jangan kerja lah, udah nggak usah, gue juga bisa biayain lu gitu. Jadi kan Iya. mereka mungkin secara income kayak mereka ya turun. Kalau gua Mungkin anak cewek- kalau ekspektasi dari anak cowok tuh ya itu ya balik lagi anak cowok harus udah bisa kayak menghidupi keluarganya gitu. Sedangkan kan kalau cewek you're married to your husband, ya kan? Jadi kayaknya juga ekspektasi dari ini soal keuangan kan maksudnya ya. Jadi ekspektasinya ya kayak lu mesti udah bisa berdiri sendiri untuk menghidupi keluarga lu kalau misalnya someday lu married gitu. Ya Itu kan? kalau cowok ya. Kayak cowok. Kalau cewek ya kebetulan kalau dari cewek since nyokap gue juga dari kecil udah bilangin kayak lu jadi cewek harus bisa kerja. iya harus kerja, bisa nyari uang sendiri. Jadi itu juga udah tertanam dari kecil dari otak gue. Kalau gue sih menurut tuh sama aja ya zaman sekarang ya. Ya kan? Kayak kalau maksudnya nggak ngebedain cowok sama cewek. Menurut gue cowok sama cewek sama-sama kerja. Kalau gue Bener sih. bilang ke anak gue, lu harus kerja. Lu jangan depend sama suami. Kayak you never know. benar. Enggak, mungkin Iya kan? bener. Tapi gini ya, kayak gue nge-relate dari kayak kalau gue ngeliat anak gue yang cowok dan cewek. Of course, ideally kita maunya even yang cewek pun juga bisa thrive in her Iya. life dong. Tapi gue jujur gue pernah mikir. Ini masalahnya kalau cowok nih, dia harus make it. Oh iya dong. Oh, iya. Iya kan? Cowok, iya. Dia harus gimana pun caranya dia harus bisa make it. Kalau cewek nih, ya udahlah lu kalau sampai one, lu ini ya udah lu cari suami aja. Kayak aja jadi tai-tai gitu ya. Iya, kayak maksudnya Ya, mungkin kayak, yang penting expectation. lu bener-bener nyari suami. Iya. Ya, bisa mikir gitu juga loh. Iya, benar. Jadi mungkin ya bener juga itu. Coba ya kalau misalnya kayak kita flashback deh gitu, kalau ajaran tentang orang tua gitu, menurut tuh soal uang apa sih yang lu pengen kayak orang tua lu tuh udah kasih tahu lu dari dulu? Sebenarnya udah kasih tahu dari dulu sih, jangan boros. Nabung. Ini masalah boros ini tuh relate banget sama lo kayaknya, Le. Ya kan kayaknya. Iya. Nggak, tapi mungkin itu deh kayak mungkin yang kayak di lu ajarin ke anak-anak lu sekarang, which gue akan meniru abis ini. Jadi kayak emang dari awal lu tuh udah harus iya. punya savings apa segala macam gitu, dan lu harus make sure mereka disiplin Betul, dulu. Dan kayaknya betul. kalau asal kita tuh udah tanemin kedisiplinan itu, kayaknya lo gede mungkin dia akan Bener. disiplin lah harusnya. Jadi kan. Gue setuju kebiasa banget. ya. Gue berharap Kebiasa juga dulu ya parents gue lebih mendisiplinkan gue untuk mengenai masalah pembagian itu loh, kayak misalnya perencanaan keuangan. Kalau bahasa kerennya nih. Ya kan kita bentar lagi CFP. Tapi sebenarnya nggak sih? Sebenarnya kalau ngomongin gitu, semua nyokap kita tuh ngajarin jangan boros sih. Cuman at some point waktu pas lu lagi Tapi ngerasa ada lu ajaran lagi teknikalnya, Le. benar. Teknikalnya oke lah, teknikal kan mungkin nanti kita bisa belajar lah di banyak. Sekarang kan apalagi banyak kelas, banyak yang bisa ngajarin kita gitu. Cuman menurut gua pembelajaran yang paling bakal kita ujung-ujung lakuin adalah ketika kita lagi ngalamin sendiri sih. Ketika maksudnya kalau misalnya kayak kita lagi loaded nih, duit kita lagi banyak banget. Kita tuh nggak tahu, otak nggak tahu gitu harus nabung, tahu banget gitu, tahu banget nggak perlu gitu. Misalnya traveling mahal, tahu banget nggak perlu nih beli Birkin tiap bulan misalnya gitu. Tapi nggak bisa. Kan ada duit Nah itu Gak bisa, kemauan itu gue lebih dependent besar gitu. Iya. Nah cuman menurut gua nih udah mulai sadar diri dan akhirnya mulai memaksakan diri untuk terus nabung adalah ketika at some moment ketika lu kok ini jadi pas-pasan ya gitu. Kayak maksudnya yang tadinya bisa beli ini dengan gampang kok jadi sekarang udah mikir gitu. Terus udah gitu ada kebutuhan yang kayak bangun rumah atau apa yang mungkin Iya, kayak iya, harus iya. kita penuhin kan gitu. Jadi at that moment baru kita oke deh nggak bisa nih, nggak bisa ngulang lagi kejadian itu, gimana pun caranya harus mulai nabung 40 tahun gitu. kemudian. Tahun kemudian. Kalau gue mungkin kayak nabung kali ya. Nyokap gue dulu itu kayak cuman ya itu mungkin teknikalnya, nggak pernah bilangin kayak oke jangan boros, rajin nabung, tapi itu nggak dijadiin habit. How and nggak dijadiin habit sama nyokap gue. Jadi kalau misalnya ya untuk membangun satu habit kan pasti takes time lah ya.
Kayak Iya, lo bilang iya, kayak iya. jangan sampai kegampar. Ya kalau gue sih Gampang kegampar realita dulu gitu baru ya bener gue mesti rajin gitu jadiin habit. Iya, maksudnya jangan sampai anak kita tuh punya expensive mistake gitu kan. Bener. Betul. Tapi ya kita kan sebagai orang tuh cuma bisa ngomongin ya, kalau anaknya kayak gue Iya sih. Kalau kayak gue juga ya tetap aja berat jadi ya. boros dulu awalnya, Iya, terus iya. sudah gitu yang penting bisa gimana caranya supaya tetap comeback dan Iya. balik cari bisa dapat duit lagi gitu kan. Yang paling penting itu sih bisa Iya, mau itu balik kerja, lagi. niat Duit kerja bisa nih, dicari. ada duit bisa dicari kan. Niat kerja sih itu ntar kita bahas another topik aja lah ya itu ya tentang Oke, jadi mungkin pembahasan hari ini itu dulu kali ya. Udah Soal selesai? gaji pertama kita. Oh, Ya baik. kan? Seru Coba juga dong. ya. iya. Coba dong para penonton Parah boleh banget. sharing dong, maksudnya gaji kalian pertama itu dipakai buat apa sih gitu. Wah, Coba sama. boleh sharing. Thank you. See you. Bye bye, see you next time. Dah.